warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu dan Kemendikbud Saintek, Ibu Dr. Katarina Mulyana, SH, SEM, dan yang hadir di Zoom meeting, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bapak Insinyur Priyadi Santoso MSI, yang terhormat Bapak Insinyur Supriyatna STMT selaku Direktur Politeknik Negeri Malang, dan jajaran Wakil Direktur, Ketua Senat, Wakil Senat, Ketua Jurusan, Ketua Komisi, Kepala BPKU, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Subag Umum, dan kemudian kepada para undangan di mana jajaran Forkopimda, selamat datang Bapak dan Ibu di kampus kami Politeknik Negeri Malang. Dan tak lupa mohon izin saya menyapa kepada para undangan yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkenan untuk hadir dan singgah di kampus kami. Mohon izin untuk memberikan aplaus kepada para undangan yang hadir di sini. Mohon menginformasikan juga dari daftar undangan ini kami mengundang dari berbagai macam elemen yang ada di masyarakat, kemudian dari sekolah-sekolah, kemudian dari kampus, dan juga kami mengundang dari Satgas BPKPT Universitas di Kota Malang. Dan juga di sini nanti kami juga melakukan penandatanganan MOU dengan 3 mitra di sini, di mana kami bertujuan melaksanakan MOU itu adalah untuk melancarkan aspek dalam hal pencegahan kekerasan dengan tujuan untuk pembentukan karakter. Dan mohon izin juga menyapa rekan-rekan panitia dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam forum diskusi nasional yang berjudul Pembentukan Karakter untuk Pencegahan Kekerasan dan Pemeliharaan Kesehatan Mental di Lingkungan Pendidikan dari berbagai perspektif. Mohon izin Bapak dan Ibu sedikit bercerita mengenai histori bagaimana sih kegiatan itu selenggara. Berawal dari hasil diskusi Bapak Direktur kami dan jajarannya bersama Forum Malang Peduli Demokrasi. Saya ucapkan terima kasih Pak Imam Muslim yang sudah selalu semangat. Jadi Malang Peduli Demokrasi berdiskusi dengan kami, dan kemudian kami bersama-sama untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan yang forumnya seperti apa, di mana kami berusaha untuk melakukan aksi bagaimana yang namanya mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Karena di dalam sektor pendidikan seringkali terjadi yang namanya segala macam bentuk kekerasan. Di sini di Politeknik Negeri Malang, kami juga mempunyai namanya Satgas atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi, di mana kami menangani segala macam bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Dan saya yakin semua kampus juga sudah mempunyai Satgas BPKPT di sini, sekolah pun juga demikian, di mana di sini kami semua berkomitmen untuk melakukan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan kami juga didukung oleh mitra-mitra kami di bidang kesehatan juga, karena dalam proses penanganan dan pencegahan kekerasan itu kami juga membutuhkan namanya bagaimana sih yang membentuk yang namanya mental yang sehat, Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk melakukan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan dari berbagai perspektif. Demikian tadi dari saya mewakili dari tim panitia pelaksana kegiatan Forum Diskusi Nasional BPKPT 2025. Saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu. Semoga banyak hal baik yang bisa kita ambil dari kegiatan Forum Diskusi Nasional. Ibu Dr. Katarina Mulyana SH, SEMH selaku Inspektur Jenderal Kemendikbud Saintek. Terima kasih Bu Dirjen atas kehadirannya di kampus Polinema. Yang kami hormati, nanti ini secara online, Bapak Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bapak Insinyur Priyadi Santoso MSI. Terima kasih Bapak atas perkenannya untuk bisa bergabung dalam acara ini secara online.
Yang kami hormati ini Bapak Wali Kota Malang, Bapak Wali Kota Batu, Bapak Bupati Malang, ya, atau yang mewakili karena beliaunya masih ada agenda yang lain. Yang kami hormati dari Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, Batu dan Kabupaten Malang atau yang mewakili, Bu, Bapak, terima kasih. Kemudian juga yang kami hormati dari Komandan Kodim wilayah Malang Raya, terima kasih Bapak yang mewakili. Tengah kita dari Pengadilan Negeri Malang Raya atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati kepala sekolah yang hadir dari organisasi kemasyarakatan, termasuk Presiden kita, Presiden MPD, dan juga jajaran pengurus Malang Peduli Demokrasi. Terima kasih. Ini pertama-tama, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia-Nya, nikmat yang telah diberikan pada kita bisa hadir berkumpul bersama di kampus Politeknik Negeri Malang. Tentunya juga kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya di kampus Politeknik Negeri Malang, dan selamat datang juga di acara Forum Diskusi Nasional tentang pembentukan karakter untuk pencegahan kekerasan dan pemeliharaan kesehatan mental di lingkungan pendidikan dari berbagai perspektif. Atas nama institusi Politeknik Malang, tentunya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah mendukung sehingga acara ini bisa terselenggara. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan baik, lancar dari awal sampai akhir acara, memberikan manfaat, di mana ini sebagai salah satu juga bentuk komitmen ya, kita bersama dalam menjawab tantangan yang serius di dunia pendidikan, yaitu meningkatnya kasus kekerasan dan juga masalah kesehatan mental di kalangan pelajar dan juga tentunya di kalangan mahasiswa. Tentunya apa yang nanti akan kita diskusikan ini terutama terkait dengan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ini menjadi permasalahan yang perlu untuk kita perhatikan secara khusus, ya, khususnya ini dari semua unsur, semua kalangan, ya, karena banyak sekali tadi disampaikan oleh Gus Muslim selaku Presiden MPD, berbagai macam kasus juga terjadi di Kota Malang, di Malang Raya, dan juga di berbagai macam penjuru tanah air kita, sehingga ini ya, menjadi salah satu latar belakang dan tadi sampaikan ceritakan kegiatan kita untuk bisa bagaimana kita bisa mencarikan satu solusi dengan adanya berbagai peningkatan jumlah kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Tentunya kita berharap untuk bisa nanti meminimalisir dampak-dampak yang akan terjadi baik secara akademik maupun juga secara kesehatan mental, perkembangan sosial maupun masa depan dari para anak-anak kita secara keseluruhan. Kemudian institusi pendidikan sebagai salah satu ya, garda terdepan dalam pembentukan karakter para anak didik, mahasiswa maupun siswa kita. Bapak Ibu dari MPD juga menjadi tokoh, disupport dengan pemerintah yang nanti akan membuat kebijakan. Tentunya ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang lebih terintegrasi, sehingga diharapkan bahwa apa yang akan menjadi aktivitas gerakan ini bisa nanti menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berhasil. Ini yang kita harapkan dalam perihal mulai dari aspek pencegahan sampai nanti dari aspek terakhir adalah tentunya penanganan dan penegakan serta barangkali nanti ada rehabilitasi dan sebagainya. Secara internal tentunya Bapak Ibu yang di lembaga pendidikan ya memang akan sangat penting dan perlu untuk mengintegrasikan terkait dengan pendidikan karakter ini di dalam aspek kehidupan di lingkungan pendidikan. Baik itu terkait dengan integrasi dalam kurikulum
maupun juga terkait dengan bagaimana mengintegrasikan berbagai macam aktivitas, terutama aktivitas kegiatan kemahasiswaan, itu dalam satu naungan untuk pembentukan karakter mahasiswa. Ini saya kira kata-kata kunci yang perlu untuk kami sampaikan dalam kesempatan hari ini yang bisa kami sampaikan sebagai kata sambutan, sehingga kami berharap bahwa Forum Diskusi Nasional ini akan menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semuanya untuk membangun sebuah kesadaran yang sifatnya kolektif. Kesadaran bersama, karena tanpa kesadaran bersama, tanpa komitmen bersama rasanya juga akan sulit. Karena tidak hanya tanggung jawab di dunia pendidikan, tidak hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab juga dari masyarakat dan juga pemerintah untuk bersama-sama memiliki satu komitmen untuk bisa menciptakan lingkungan pendidikan ataukah lingkungan di masyarakat secara umum yang memang kita harapkan akan lebih aman, lebih bebas dari berbagai macam tindakan kekerasan. Sehingga mudah-mudahan nanti di akhir kita bisa mendapatkan rumusan bagaimana strategi, bagaimana langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk nanti bisa diimplementasikan di dalam jenjang pendidikan dari mulai dasar sampai dengan pendidikan tinggi terkait dengan upaya pencegahan kekerasan ini. Politeknik Negeri Malang sekali lagi tentunya juga menyampaikan terima kasih karena ini juga bagaimanapun juga penting untuk bagi kami di Politeknik Negeri Malang dengan BPKPT-nya. Nah, ini kami harapkan nanti akan bisa mengambil banyak masukan yang bisa didapatkan pada saat nanti diskusi ini berlangsung, sehingga kami akan juga bisa barangkali nanti juga membangun satu komunitas bersama atau satu jejaring bersama, satu ekosistem bersama yang nanti akan bisa sharing, berbagi dengan berbagai macam perspektif yang berbeda dari berbagai macam stakeholder yang ada, sehingga nanti akan semakin memperbaiki dari peran BPKPT di kampus Politeknik Negeri Malang. Untuk itu sekali lagi kami hanya bisa menyampaikan terima kasih, penghargaan kepada Bapak Ibu semuanya, pada mahasiswa yang hadir tanpa terkecuali, dan kami juga atas nama tuan rumah mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada hal yang kurang berkenan, baik dalam penyelenggaraan sampai dengan nanti akhir acara, tentunya juga tidak sempurna, tapi yang terpenting mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak didik kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan mohon izin kami di akhir sambutan tadi dititipi untuk bisa membuka acara, maka dengan izin Bapak Ibu dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara ini mari kita buka bersama-sama. Ya, mohon maaf dengan baca basmalah secara bersama-sama kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara Forum Diskusi Nasional pada hari ini bisa kita mulai ya tentunya dengan ucapan selamat berdiskusi. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang sebesarnya buat kita semuanya. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara Polinema dengan beberapa mitra. Untuk kesempatan pertama dengan HIMSI Cabang Malang, untuk itu mohon berkenan untuk dapat menuju meja penandatanganan Sekretaris HIMSI Cabang Malang Ibu Nini Setiawati SPSI MPSI PhD. Bisa diabadikan dengan foto bersama Bapak Ibu. Ditunjukkan dokumennya. Ini kurang naik. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata.
perwakilan pihak Rumah Keadilan, Bapak Abdul Somad SH untuk dapat menuju ke meja penandatanganan. Diangkat sedikit Bapak Abdul Somad. Lanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Jati Medika kepada Kepala Klinik Utama Jati Medika Ibu Dr. Saskia Ramadhani, kami persilakan untuk menuju ke meja penandatanganan. Halo Bu Dokter. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Harapan kami sebagai Satgas BPKPT Politeknik Gemala, kami bisa berkolaborasi dengan berbagai macam lapisan atau unsur yang ada di masyarakat, karena kami menyadari bahwa Satgas BPKPT Politeknik ketika kami melaksanakan tugas kami membutuhkan bantuan dari berbagai macam elemen yang ada di masyarakat, karena terkait dengan bidang kerja kami yang awalnya adalah kekerasan seksual, sekarang bertambah menjadi ada perundungan, intoleran dan sebagainya. Gitu. Jadi harapan kami bisa semakin meningkatkan kolaborasi dan semakin gencar untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di kampus kami Politeknik Negeri. Ada beberapa pihak mitra ya yang hari ini juga melakukan penandatangan MOU. Ya. Ini harapannya Pak Bu? Harapan kami dengan kami menggandeng 3 mitra tadi, kami akan bisa semakin mudah dalam melaksanakan tugas kami, dan juga kami membutuhkan namanya sebuah klinik kesehatan terkait dengan nanti ketika akan ada namanya penanganan korban, kami semakin meningkatkan kerjasama dengan klinik kesehatan tersebut. Dan di satu sisi kami juga bekerjasama atau bermitra dengan Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan, karena kami juga selalu ingin melakukan edukasi terhadap anggota Satgas terkait mengenai aspek-aspek legal itu seperti apa. Terkait juga dengan mitra kami yaitu Himpunan Psikologi Indonesia. Di sini kami juga mengedukasi serta meningkatkan mental health bagi para anggota Satgas khususnya, serta bagi para warga kampus Politeknik ini. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat sehingga dapat mengikuti acara kita pada pagi hari ini dengan lancar dan baik. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga beberapa hari terakhir mengikuti perkembangan dinamika berita di media sosial ya. Kalau kita membuka aplikasi, saya kira akan muncul 2 hal yang membuat kita risau sebenarnya. Banyaknya kekerasan gitu ya, kemudian ada tawuran di berbagai tempat, ada juga permasalahan mental yang kemudian bermanifestasi menjadi masalah sosial, yang itu menjadi topik bahasan kita hari ini dan akan kita bahas di dalam sebuah forum dengan tajuk pembentukan karakter untuk pencegahan kekerasan dan pemeliharaan kesehatan mental di lingkungan pendidikan dari berbagai perspektif. Hari ini suatu kehormatan bagi kita semuanya. Bersama kita ada narasumber Inspektur Jenderal Kemdikti Saintek, Ibu Dr. Cadarina Mulina SHE, baik, yang akan menyampaikan
pandangan dan juga wawasan terkait dengan judul penguatan peran perguruan tinggi dalam pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Sangat relevan dengan konteks kita gitu ya. Dan kemudian nanti juga akan bergabung bersama kita secara daring Bapak Insinyur Piyadi Santoso, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, sesi ini akan berlangsung secara 45 menit, dan 15 menit akan kita berikan untuk masing-masing narasumber. Kemudian kita akan mengundang Bapak Ibu untuk memberikan pendapat dan juga berbagi pandangan dalam sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 15 menit. Impress Kak, sangat berkesan gitu karena topik yang diambil ini tentang pembentukan karakter untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dan pemeliharaan kesehatan mental dan lingkungan pendidikan ini memang tadi sudah disampaikan Bapak moderator sebagai isu yang kita lihat adalah seperti fenomena gunung es, ya, yang sebenarnya yang belum terungkap jauh lebih banyak. Dan mengapa saya sangat terkesan di sini karena dari Malang Peduli Demokrasi dan di Malang Raya yang bergabung ikut yang menginisiasi kegiatan ini, bagi saya itu adalah satu hal yang menunjukkan bahwa demokrasi ini sangat relate dengan isu kekerasan. Karena kita tahu demokrasi adalah kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kasus-kasus kekerasan itu selalu ada relasi kuasa Pak, antara pelaku dan korban, sehingga mereka tidak berani speak up. Yang ini juga bagi kita semua adalah melanggar hak-hak demokrasi. Semoga kehadiran dari Malang Peduli Demokrasi menguatkan kita semua sebagai bystander yang berani speak up. Ya. Isu utama justru di pencegahan. Ya. Dan saya senang dari berbagai perspektif karena kalau kita lihat dari apa penyebabnya, banyak sekali penyebab mengapa orang melakukan kekerasan, ya, Bapak Ibu. Dan kesehatan mental ini juga menjadi satu hal yang sangat berpengaruh ya Bu ya. Mengapa? Karena tadi mereka yang menjadi pelaku sebenarnya itu dari sisi kesehatan mental juga adalah terganggu. Ya, bahkan saya mendapat info kemarin ke UB bahwa kasus bunuh diri itu semakin meningkat saat ini. Sehingga kata jembatan depan Jalan Soekarno-Hatta itu sekarang dipasang pagar tinggi. Ya, Bapak Ibu ya, dan ini hampir semua di daerah ya, karena ini adalah satu tantangan bagi generasi-generasi kita tentang kesehatan mental. Dan menurut peneliti, berhasil penelitian yang saya baca juga bahwa kesehatan mental itu sekarang nomor 1 tertinggi penyebab kematian, baru setelah itu stroke dan jantung. Jadi saya rasa kita tidak bisa berdiam, dan dari berbagai perspektif ini menunjukkan bahwa kita semua harus melakukan gerakan bersama melakukan pencegahan kekerasan. Sehingga nanti waktu diskusi kita bisa lebih panjang ya tentang kebijakan isu di kekerasan di lingkungan sekolah dan kampus. Mulai 2015 memang regulasi ini mulai ada pada waktu masih di Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Dasmen. Lalu peta permasalahan, mungkin paparan saya bisa ditayangkan Bapak panitia ya. Peta permasalahan kasus, faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan, peran perguruan tinggi dalam pencegahan penanganan kekerasan. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Supriyatna yang Polinema menyelenggarakan tempat ini. Kita menyelenggarakan secara daring dan luring. Saya rasa adalah sangat baik menurut saya karena saat ini kementerian juga memiliki satu program prioritas ya, bagaimana yaitu kampus berdampak. Ya. Walaupun kampus politeknik ya Pak, dan keunggulannya adalah teknologi informasi, saya rasa memiliki peran yang sangat penting. Karena teknologi informasi juga tadi sudah disampaikan oleh Gus tadi bahwa ini juga satu ya, variabel penyebab. Ya, bagaimana sekarang Polinema bisa mengembangkan teknologi informasi yang bisa mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan ya, karena anak-anak ya begini ini, kalau sudah kedatangan Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, pembicaranya jadi kalah, nggak direken sama audiens. Mari kita bergeser. Iya, oke, saya selesaikan ini aja Mas. Ya.
Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bertemu dalam rangka forum diskusi nasional tentang pembentukan karakter untuk pencegahan kekerasan dan pemeliharaan kesehatan mental, lingkungan pendidikan dari berbagai perspektif. Dari kata satu walafiat saudara salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf karena tadi sampaikan oleh Mbak Mia, Ketua DPRD Kota Malang dan Pak Dandim, ini ada agenda yang pertama yang memang harus saya hadiri dengan Bu Ketua dan Pak Dandim terkait dengan RPJMD Kota Malang yang harus saya sampaikan secara pribadi, karena RPJMD Kota Malang memuat visi misi saya dengan Mas Wakil Wali Kota selama 5 tahun ke depan. Jadi mohon maaf dengan keterlambatan pada hari ini. Oh iya, mohon maaf saya juga Direktur Wali Nema nggak saya sebutkan, tidak ada itu pelanggaran ini. Bisa-bisa saya nggak boleh masuk nanti. Nanti sahabat saya, teman saya, Pak Direktur Wali Nema, kita kapan-kapan ngopi-ngopi lagi ya. Ya ini sebagai tidak disebut sadiri dari saya jangan ngopi. Kemudian yang kedua saya mengapresiasi yang kegiatan pada siang hari ini yang diinisiasi oleh Polinema dan bekerja sama juga dengan MPD ya, dan ini adalah salah satu yang baik karena berkait suatu kegiatan-kegiatan yang memang ada di Kota Malang yang mempunyai satu dampak yang negatif. Tentu ini keberadaan kegiatan dan ini juga merupakan satu problematika perkotaan yang ada dan timbul karena dengan Kota Malang dari kota pendidikan tentu dampak-dampak yang negatif dengan adanya perguruan tinggi dan juga mahasiswa yang sangat banyak. Karena ini dengan kemajuan zaman, dengan berbagai macam problematika tentu juga akan dialami. Tidak hanya kondisi saat ini, kondisi dulu pun saat kami mahasiswa, permasalahan-permasalahan terkait dengan tersebut lalu ada. Mungkin kalau dulu jembatannya tidak banyak, jadi tidak banyak bunuh diri ya. Sekarang jembatannya banyak, jadi banyak bunuh diri. Dan saya sampaikan dulu, jadi memang jembatan ini jadi kambing hitam, yang akan menjadikan tersebut. Tapi Bapak sekalian, terkait dengan tersebut bisa sesuai dengan perspektif, dengan berbagai perspektif. Banyak hal yang akan mempengaruhi terkait dengan permasalahan tersebut timbul. Karena juga dengan bagaimana karakter, kesiapan, dan kesehatan mental juga harus kita betul-betul kita lakukan. Kita betul-betul bagaimana kita mengantisipasinya. Pemerintah Kota Malang pada saat ini juga dengan kesehatan mental sebetulnya sudah kita lakukan secara dini. Dan beberapa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, terutama kepada anak-anak istimewa dan berkebutuhan khusus termasuk kesehatan mental, itu kita beberapa terobosan inovasi kita lakukan di sekolah menengah pendidikan, yang SMP di lingkungan tersebut itu dalam merupakan salah satu usia yang transisi antara usia kecil, antara kecil dan remaja. Usia tersebut adalah sangat rentan dan penuh harus betul kita dampingi. Dan itu sudah kita lakukan, kita sudah bilang, kita kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai jurusan psikologi untuk bisa mendampingi dan juga memberikan satu masukan. Karena sekarang sekolah menengah, tentu yang ada saat ini adalah guru-guru yang ada di DP, bimbingan dan penyuluhan, yang tidak mempunyai latar belakang psikiater. Dan dari situlah kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mempunyai jurusan psikologi. Alhamdulillah dengan beberapa pendampingan dan juga kita memberikan satu pendidikan kepada guru-guru BP untuk mengikuti terkait dengan pendidikan tersebut. Kita sudah rasakan bahwa anak-anak yang baru masuk sekolah menengah pertama, kita akan bedakan antara anak-anak normal, anak-anak khusus, anak-anak yang berdasarkan hasil wawancara, akhirnya kita bisa membedakan
normal, bagus, dan juga termasuk kesehatan mental. Dalam satu kegiatan-kegiatan itu harus kita bedakan untuk bisa memberikan perlakuan khusus untuk bisa mendampingi hal tersebut. Dan dengan perlakuan khusus tersebut ada hal-hal yang diinginkan sebenarnya oleh masyarakat, oleh mereka berkaitan mental terutama. Kita memang sudah memberikan satu pendampingan, bisa memberikan pengertian. Mereka kenapa? Mereka bisa seperti itu kenapa? Dengan latar belakang yang tentu dilakukan oleh tenaga khusus dari perguruan tinggi, kita sudah bisa menginventarisir si A kenapa akhirnya berperilaku seperti begini, karena mempunyai cerita seperti ini. Si B kenapa dia berperilaku seperti ini, karena mereka di keluarganya selalu seperti itu. Akhirnya ada upaya yang dilakukan untuk memberikan satu pendampingan dan solusi kepada masyarakat itu, kepada mereka siswa-siswa tersebut, untuk bisa kita berikan satu solusi pendekatan yang baik. Karena pendekatan yang baik yang kita ketahui sendiri selain orang tua adalah guru-guru, karena selama mereka belajar mulai pagi sampai sore sampai siang, mereka adalah didampingi oleh guru-guru, dan dari situlah maka guru dan orang tua ini menjadi peranan penting. Itulah maka alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan tersebut kita melihat terobosan-terobosan sampai dengan akhirnya kita diberikan satu penghargaan, karena mereka yang mempunyai kesehatan mental yang berupa permasalahan keluarga secara dini sudah bisa kita antisipasi. Kita arahkan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang normal dan bisa memberikan satu solusi, tidak satu permasalahan diakhiri dengan sesuatu yang sebetulnya itu tidak harus dilakukan. Itulah maka pemerintah Kota Malang hadir untuk bisa memberikan satu pendampingan perkara di awal, jadi dimulai masih usia dini, yaitu di sekolah menengah pertama. Ibu Bapak sekalian saya hormati, kekerasan dalam dunia pendidikan baik bersifat fisik, verbal maupun kekerasan berbasis gender merupakan permasalahan serius yang tak boleh kita anggap remeh. Demikian pula isu kesehatan mental yang kerap terpinggirkan, padahal sangat menentukan kualitas belajar, tumbuh kembang, serta produktivitas generasi muda kita. Upaya pencegahan dan penanganan tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita membutuhkan pendekatan karakter, nilai dan budaya, karakter yang kuat, empatik dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan sejak dini dan diperkuat dalam lingkungan pendidikan tinggi. Disinilah pentingnya sinergi berbagai pihak, pemerintah, institusi, pendidikan, masyarakat sipil, serta mahasiswa itu sendiri. Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan perspektif dan merumuskan langkah-langkah konkret yang bisa kita implementasikan bersama. Hadirnya berbahagia, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, sehat, dan membebaskan tempat di mana setiap insan muda dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Sebagai kota pendidikan, Kota Malang memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan bebas dari kekerasan. Upaya-upaya kolaboratif seperti forum ini sejalan dengan semangat Nawabakti setiap pemerintah Kota Malang, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Kami menyadari bahwa tantangan masih ada, terutama dalam mengurangi stigma negatif mengenai isu kesehatan mental dan meningkatkan akses layanan untuk mereka yang membutuhkan. Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi non-pemerintah maupun lembaga kesehatan dan profesional di bidang psikologi guna menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran dan akan kesehatan mental. Karena kami percaya dengan dukungan bersama kita bisa menciptakan Kota Malang yang lebih sehat dan bagus. Betul-betul kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terhadap perempuan dan anak ini dilakukan oleh Dinas Sosial P3B 2KB Kota Malang oleh bidang BPA. Yang pertama itu adalah ada beberapa kegiatan selain dari Dinas Pendidikan tadi yang mengeluarkan satu pendekatan di pendidikan, tetapi juga dari Dinas Sosial tidak melakukan kegiatan tata perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Yang pertama, kita melakukan bimbingan teknis pencegahan dan penanganan KDRT. Yang kedua juga kita lakukan sosialisasi bullying, ini juga kita dengan Forkopimda kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pembentukan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di Kota Malang, Kecamatan dan Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan anak melalui program dan layanan. Yang keempat, sosialisasi Puspaga dan sekaligus pembentukan Puspaga di Kelurahan dan Kecamatan. Yang kelima, pembentukan Satgas PPA, PATDM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Forum Anak, dan gugus tugas KLA di Kecamatan dan Kelurahan. Yang keenam, pemantapan program Forum Anak Kota Malang sekaligus sosialisasi bullying dan membentuk menjadi pelopor dalam bentuk Forum Anak Kota Malang, gugus kelurahan dan sekolah. Yang ketujuh, silaturahmi dan jejaring dengan mitra sosial PPA selama 1 tahun adalah 4 kali. Yang ke-8, sosialisasi pesantren dan sekolah ramah anak. Yang ke-9, percepatan penetapan rumah ibadah ramah anak. Yang ke-10, sosialisasi foster care, pengasuhan anak pengganti. Kemudian yang ke-11, atau yang terakhir, pelatihan pelayanan khusus Puspaga tindak dilakukan oleh Ibu Tim PK Kota Malang dan Ketua Tim PK Kecamatan dan Kelurahan. Itulah beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Dinas Sosial P3AP 2KB yang selama ini kita lakukan. Kami berharap memang terkait dengan kejadian-kejadian di Kota Malang, terutama untuk yang sekolah menengah itu ada terkait dengan bullying. Kita ada dan intinya kita melakukan satu sosialisasi untuk memberikan kesadaran dan juga memberikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mereka. Memang kita dapat membagi ada beberapa. Tidak hanya masalah keluarga sebenarnya terkait dengan demokrasi, tetapi juga dengan keterbatasan perekonomian itu juga akan menjadi satu masalah. Ada yang juga terjerat dengan online, ya, akhirnya keluarga itu juga akan menjadi berdampak yang untuk menjadikan keluarganya tidak harmonis. Bapak sekalian hormati, saya berharap diskusi hari ini tidak hanya menjadi ruang tukar pikiran, namun juga melakukan rekomendasi dan gerakan nyata yang dapat diimplementasikan di lingkungan kampus maupun pendidikan secara lebih luas. Mari kita jadikan pendidikan bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang aman untuk bertumbuh. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan pantun yang ditunggu oleh Mas Presiden. Ini pantunnya sebenarnya. Dapat mendampingi Ibu. Kami persilakan Bapak untuk penandatanganan. Bapak, ada 4 kali nanti akan kami sampaikan ke kepala daerah dan nanti 1 untuk Politeknik Negeri Malang. Ini wujud komitmen kami untuk pencegahan kekerasan. Cek wartawan sih moto Mbak. Bahkan sepertinya sudah ada acara yang berikutnya Bapak. Selanjutnya penyerahan cenderamata. Mohon bantuan kepada teman-teman Satgas untuk mata kepada Wali Kota Malang. Ya Pak Wali. Berikutnya
Selanjutnya cenderamata untuk Sekretaris Daerah Kota Batu. Coba saya. Selanjutnya kita foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang, Bapak Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kota Malang yang hadir secara langsung, Bapak Dandim, Pak Aris. Yang saya hormati Ibu Irjen Kemendikbudristek, Ibu yang merupakan alumni Brawijaya ternyata ya Ibu. Siap. Yang saya hormati Ketua HIMSI Kota Malang, Bapak M. Salis Yuniardi. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Sosial, kemudian UPT Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang saya hormati Bapak Rektor Polinema, Bapak Direktur Polinema, Direktur Perguruan Tinggi yang hadir dan beserta jajarannya. Yang saya hormati perwakilan dari Pengadilan Negeri Kota Malang, perwakilan dari LBH serta hadirin yang hadir pada acara siang hari ini yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, siang ini adalah kegiatan saya kedua bersama Pak Wali dan Pak Dandim. Alhamdulillah kami bisa datang kemari dan bisa disesuaikan oleh Pak Direktur. Terima kasih banyak Bapak untuk bisa tetap berpartisipasi di dalam acara hari ini. Saya sangat apresiasi karena seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan daerah Kota Malang, khususnya di sini adalah di sisi akademisi, di mana kita memang sekarang sedang melakukan sinergi hexahelix yang memang betul-betul sangat kita perlukan untuk tema besar tentang perempuan, gitu ya, tentang perempuan yang memang saat ini sedang banyak sekali tantangannya, permasalahannya dan dinamikanya, tidak hanya di sektor pendidikan saja, tetapi mungkin sektor profesional juga banyak terjadi permasalahan-permasalahan. Kemudian di struktur masyarakat juga banyak terjadi permasalahan-permasalahan. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan hari ini, forum diskusi nasional hari ini, saya kira ini adalah salah satu inisiasi yang patut kita sering gaungkan di masyarakat kita dalam bentuk kelas-kelas kecil tentang banyak hal ya. Di sini disampaikan kekerasan, juga pencegahan kekerasan. Saya kira tidak hanya di lingkungan pendidikan saja, tetapi disinilah kita memulai menginsepsi pemikiran-pemikiran, kemudian perspektif-perspektif tentang bahayanya kekerasan terhadap perempuan, kemudian marginalisasi di dalam gender, itu bisa leading kepada banyak hal sebetulnya. Sehingga disinilah letak pentingnya diskusi-diskusi, pentingnya penyampaian perspektif, khususnya di dalam lingkup pendidikan yang notabene semua yang disampaikan di sini berdasarkan riset pastinya, gitu, sehingga sangat akurat. Salah satunya memang tentang kajian wanita. Jadi memang ini adalah salah satu tema besar yang saya pelajari juga di kampus, gitu. Kuliahnya nggak selesai tapi ilmunya sudah saya terapkan insya Allah, gitu ya. Ada di beberapa kebijakan-kebijakan ketika periode yang lalu. Saya di Komisi D, alhamdulillah
banyak sekali bersinggungan dengan tema besar ini gitu. Adapun saya sendiri juga perempuan, di mana memang di Indonesia itu masih menjadi kelas 2 gitu ya, kaum kelas 2 gitu. Tetapi alhamdulillah ternyata akses dan juga kesempatan itu semakin terbuka di masyarakat, baik itu sektor private maupun sektor yang lain gitu. Jadi semakin banyak kesempatan yang dibuka, sehingga saya berharap disitulah kemudian semakin shifting juga cara berpikir seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang tentang gender itu sendiri, sehingga ada keseimbangan kemudian dalam penentuan kebijakan, perlakuan di tengah-tengah masyarakat, dan juga banyak sekali perbaikan-perbaikan untuk bagaimana kita menyikapi tentang permasalahan-permasalahan gender yang ada di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan diundangnya Bapak Direktur untuk bisa turut hadir di acara yang sangat baik ini, dan juga acara yang sangat menggarisbawahi kolaborasi antar stakeholder yang ada di pemerintahan daerah Kota Malang, sehingga kami dapat turut terlibat di dalam forum-forum diskusi seperti ini, terus memutakhirkan atau mengupgrade diri tentang informasi-informasi terkini, seperti apa penanganannya, mungkin pengambilan kebijakannya harus seperti apa, sehingga itu butuh juga kami dibantu untuk sama-sama kita bisa menempatkan posisi di titik yang sama gitu. Karena bagaimanapun kami ini kalau di DPRD itu bayangannya orang-orang itu udah ahli segala macam gitu ya, ahli segala macam, tahu segala macam, padahal waktu kami belajar itu sebenarnya juga singkat banget gitu ya. Jadi dengan seperti ini, banyak kegiatan seperti ini kami dilibatkan, itu kami sangat senang sekali gitu, karena ini adalah kesempatan kami untuk bisa membuka wawasan juga, menambah informasi, sehingga terus terupdate dengan fenomena terkini, bagaimana untuk menanggulanginya dan juga menyusun kebijakannya. Unsur-unsur apa saja yang harus dipertimbangkan sehingga tidak ada lagi yang tertinggal di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira nanti lebih banyak akan disampaikan oleh pakar-pakar yang hadir di sini. Kemudian juga di sini kita menghadirkan juga penentu kebijakan juga, salah satunya tandem terbaik saya harus ya Pak Wali ya, harus jadi tandem terbaik, karena kalau enggak ntar kita nggak sinkron ya. Jadi harus rukun bareng-bareng gitu. Alhamdulillah beliau hadir, ada Pak Dandim juga yang senantiasa memberikan masukan kepada kami juga sebagai leading sektor di dalam menjalankan pemerintahan daerah Kota Malang. Terima kasih juga Bapak, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan semakin sering dilakukan forum-forum seperti ini, sehingga masyarakat itu terus diberikan kesempatan untuk panas gitu ya, kemampuan berpikirnya, sehingga selalu bergerak untuk ke arah yang lebih baik bersama-sama. Karena sulit juga kalau cuma pemerintah aja yang gerak, tapi masyarakat tidak dilibatkan. Nah, ini harapan kami, nanti akademisi ini akan bisa melebarkan sayapnya, membantu kami untuk memberikan peningkatan kapasitas dan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat. Itu saja yang mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses terus untuk kegiatan-kegiatan baik hari ini. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Saya berterima kasih dari kalangan perguruan tinggi sudah mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Bintang Kota Malang. Salah satunya dengan kesehatan mental, kekerasan perempuan, dan akhirnya menjadi satu permasalahan yang di Kota Malang ini menjadi lumayan viralnya. Dan saya berharap memang selain ada kesepakatan kepala daerah, ada solusi juga, ada rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan hari ini.
ini untuk bisa menjadikan bahan saya baik dengan DPRD, dengan Forkopimda untuk beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa menekan terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Pak, selama ini kan banyak juga permasalahan yang muncul dari dunia pendidikan, termasuk kekerasan juga. Apa ada rencana kira-kira buat gerakan sebagai wujud sinergitas antara Pemkot Malang dengan dunia pendidikan, Pak? Ya, pastinya gitu. Pastinya kita akan ada langkah-langkah. Dan ini juga kami berharap dari pertemuan ini bisa kami jadikan bahan untuk kita menindaklanjuti termasuk langkah-langkah tersebut. Yang jelas tadi saya sampaikan sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, baik melalui dinas sosial maupun dari dinas pendidikan untuk bisa menekan masalah tersebut. Dengan berharap masukan dari perguruan tinggi bisa jadi bahan kami lagi untuk tidak lanjut sebagai upaya untuk bisa menekan permasalahan tersebut. Kami yang jelas membantu pemerintah kota gitu ya, khususnya eksekutif untuk kemudian menelaah kembali apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diambil itu harus disempurnakan di sisi yang mana itu. Jadi itu kan memang fungsi kita kan, pengawasan, sehingga nanti kami berharap kita bisa bersama-sama menyusun tentu saja tentang kebijakan-kebijakan yang akan dalam upaya penanggulangan atau paling tidak menekan angka-angka yang tentang kekerasan perempuan, kemudian kesehatan mental dan lain sebagainya. Kita juga sudah mengawal sebetulnya sebelum-sebelumnya itu tentang kesehatan mental, terutama juga di kalangan di pendidikan yang usia dini tadi itu ya, sehingga assessment dan lain sebagainya itu perlu semakin dirigidkan kembali. Langkah konkretnya seperti apa, Mbak? Kenapa? Langkah konkretnya nanti seperti apa kira-kira? Ya tentu saja itu tadi, kayak misalnya contoh kemarin Dewan Pendidikan juga sudah memberikan rekomendasi bagaimana kita bekerja sama dengan psikolog-psikolog, karena kan memang background dari tadi seperti disampaikan Pak Wali, guru BK yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri kan sebetulnya tidak berbasis keilmuan yang sesuai gitu, sehingga banyak sekali mungkin tidak dapat maksimal dalam mengarahkan para peserta didik gitu. Sehingga nanti mungkin pemerintah kota bisa memformulasikan kerjasama dengan di sini tadi hadir HIMSI juga ya sepertinya Pak tadi, dan kemudian itu kan sendiri juga dari akademisi nanti akan memberikan rekomendasi, itu kan nanti akan terlihat konsepnya kan seperti apa, bentuk-bentuk kerjasamanya, kemudian bentuk kolaborasinya seperti apa.